Anda masih menyaksikan kabar khusus pemirsa, kali ini bersama saya Tiara Harahap, di mana hari ini seperti yang kita ketahui, sidang masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae, di mana untuk agenda pada hari ini merupakan pemeriksaan saksi. Setidaknya seperti yang diinformasikan sebelumnya, pemirsa ada 12 saksi yang kemudian ini dihadirkan dalam persidangan hari ini. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan dengan pakar hukum pidana dengan Mas Heri Firmansyah. Masih bergabung bersama kami ya, Mas? Masih, Mbak. Selamat siang. Selamat siang, Mas Heri. Mas Heri, di persidangan sebelumnya, di sidang dakwaan ini sempat disampaikan begitu ya, di akhir pembacaan dakwaan bahwa kuasa hukum dari Baradae ini meminta untuk Sambo dan Putri ini kemudian ini dihadirkan sebagai saksi di persidangan hari ini sebenarnya. Tetapi kemudian ini ditolak oleh majelis hakim pada saat itu. Nah, untuk hal ini bagaimana Mas Heri melihatnya? Memang diperbolehkan untuk justice kolaborator kemudian dipertemukan dengan tersangka lainnya? Ya, pertanyaan menarik ini. Secara jujur saya belum menemukan dalil hukumnya ya. Kemudian dasar hukumnya tidak memperbolehkan. Tapi saya rasa ini judgement yang diambil oleh hakim yang memang tidak hanya didasarkan pada hal hukum semata, tapi juga mungkin secara sisi emosional, secara sisi psikologis. Karena beliau ini kan Baradae berkali-kali dalam akhir persidangan juga menyampaikan mengapa melakukan itu, karena ia tidak kuasa melawan perintah dari atasan. Bahkan di rekonstruksi kalau kita boleh lihat dalam satu kesempatan, Baradae ini ketika bertemu dengan Pak Sambo nggak berani menatap kan. Jadi ini mungkin dibaca oleh hakim agak bersoal di masalah psikologis tadi ya, kalau seandainya kemudian dihadirkan. Di sisi yang lain, 4 orang yang dihadirkan itu ada Bribka RR dan juga Pak Kuat, ataupun kalau hanya Pak Sambo dengan Pak Ibu PC itu kan dianggap mungkin satu epicentrum yang sama gitu ya, akan langgamnya akan sama ya. Akan menyuarakan hal yang sama. Jadi rasa-rasanya akan mengganggu nilai kebatinan hakim dalam konsep untuk meyakinkan diri beliau bahwa sebenarnya mana yang punya nilai kebenaran dalam hal kesaksian tadi. Sehingga dengan dasar itu dirasa tidak perlu mungkin ya, kalau memang fakta itu benar tadi ya, disampaikan ada penolakan untuk menghadirkan Ibu PC dan Pak Sambo dalam konteks bertemu dengan Baradae di persidangan. Karena mungkin hakim juga menilai bahwa keterangan yang ingin didapat atau diperoleh kan bisa didapat dari hal lain gitu. Karena sebelum sidang dimulai tentunya dokumen berkas dalam hal ini sudah dibaca lengkap dan utuh oleh majelis hakim yang mulia. Jadi tentunya majelis hakim sudah mengetahui arah mana yang ingin mereka fokuskan, bagian mana yang kemudian akan jadi titik perhatian dalam sidang perkara lanjutannya nanti. Begitu kira-kira, Pak. Oke, Mas Heri, tapi kalau kita melihat kemudian ini dari sisi kuasa hukum Baradae begitu ya, apa yang kemudian ini ingin disampaikan, ingin digambarkan dengan kehadiran seorang Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo dalam persidangan pemeriksaan saksi begitu? Mengingat sebenarnya kuasa hukum ini pasti mengerti kondisi kebatinan dari Baradae Eliezer yang sebagai kliennya begitu, Mas Heri. Iya, ini yang kemudian mungkin untuk diungkap adalah tadi yang terakhir yang perlu digarisbawahi, kita underline secara bersama tadi adalah bahwa Baradae ini kan bawahannya Pak Sambo ya, Pak Sambo atasannya, kemudian Bu Putri juga istrinya Pak Sambo. Otomatis ini kan juga bagian dari orang yang dihormati oleh Baradae gitu. Dalam proses ini 2 orang tadi itu pun yang kita sebutkan nama-namanya menjuduk menjadi terdakwa dan dianggap punya peranan penting dalam kasus ini, yaitu yang memberikan perintah yang sejauh ini mungkin akan dibantah oleh Pak Sambo dan Bu Putri ya khususnya ya. Tapi dalam konteks hal ini tentunya ingin didapatkan konfrontasi begitu ya, hasil pertemuan, hasil perbedaan keterangan baik dari BAP maupun ketika proses ini persidangan berjalan. Ini yang kemudian ingin ditegaskan oleh kuasa hukum Baradae untuk memutus mata rantai perdebatan tadi. Apakah sebenarnya memang ada yang memerintahkan untuk mengeksekusi Brigadir Joshua tadi. Nah, kalau memang benar atau tidak benar itu yang coba akan digali kan
Karena memang perdebatannya adalah sejauh ini adalah lempar tanggung jawabnya, bahkan skenario-skenario awal itu seakan-akan tindakan dari satu orang tadi adalah untuk kemudian melindungi Baradae. Nah ini kan satu hal yang sangat bertolak belakang. Seakan-akan ini jadi kasus yang melibatkan secara pribadi hubungan personal antara Baradae dengan Brigadir Joshua. Tapi kalau kita melihat fakta-fakta yang lain, rasa-rasanya kok agak sulit untuk dicerna akal sehat ya, seorang Baradae yang mohon maaf kalau dalam tingkatan status di kepolisian itu kan pangkatnya rendah begitu ya, kemudian bisa memerintahkan banyak orang terlibat untuk menghilangkan barang bukti, itu apa gunanya begitu kan? Nah ini kan tentunya ada dorongan yang besar yang kemudian bisa menggerakkan beberapa komponen dalam institusi kepolisian pada saat itu yang kemudian bisa mencoba untuk melakukan satu tindakan yang sama itu menutupi perkara ini. Nah ini kan yang perlu untuk digali mungkin sejauh mana peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sebelum perkara itu dimulai itu juga menjadi penting untuk ditanyakan di sidang. Apakah benar ada kemagelang, kemudian proses di rumah seperti apa, Baradae benarkah kemudian diajak bertemu, siapa yang mau bertemu dengannya di rumah dinasnya Pak Sambo, kemudian adakah arahan ajakan untuk melakukan eksekusi tadi gitu ya, apa yang sama ini yang jadi perdebatan, ada iming-iming sejumlah uang kalau nggak salah ya, kemudian benda yang bernilai ekonomis yang akan diberikan ke Baradae, itu kan harusnya terungkap secara clean and clear di fakta persidangan ya Mbak ya, agar ini tidak jadi sesuatu yang warnanya jadi abu-abu. Maka ini harus dibuat secara tegas, jelas. Inilah buktinya bahwa dalil yang dikatakan untuk mendukung alasan tadi itu bisa kemudian diuji di pengadilan. Nah ini yang semua akhirnya bisa menilai siapa yang sebenarnya menyatakan kebenaran dan mana yang melakukan pembenaran. Ya, gitu kira-kira Mbak. Baik, agar masyarakat dan juga publik ini bisa menilai juga begitu ya Mas ya, ini berkaitan dengan transparansi. Nah, menarik sekali perbincangan kita dengan Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, namun kita harus jeda sejenak dulu pemirsa. Kami akan masih terus membahas berkaitan dengan sidang dari pemeriksaan saksi Baradae yang sedang berlangsung hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetaplah bersama kami di Kabar Khusus. Anda kembali di Kabar Khusus, pemirsa, dan kami akan kembali mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan pakar hukum pidana yang masih tersambung bersama kami, Mas Heri Firmansyah. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang. Mas Heri, ini untuk gambaran pada kami yang awam begitu ya terhadap rangkaian persidangan ke depannya begitu. Mungkin Anda bisa menjelaskan setelah pemeriksaan saksi, seandainya 5 tersangka atau terdakwa ini sudah rampung begitu, tahapan ke depannya seperti apa Mas Heri? Ya, dalam konteks pembuktian itu tidak hanya saksi yang akan dihadirkan. Jika memungkinkan para pihak menghadirkan ahli, kalau dalam kaitan kasus ini kan yang paling mungkin adalah ahli pidana ya, yang satu akan membantah bahwa tidak terjadi mungkin pidananya, atau kalaupun pertanggungjawaban pidananya tidak maksimal karena A, B, C, D dikaitkan dengan teori-teori hukum yang digunakan sebagai dalil nantinya, pendapat hukum dari fakta yang ada dalam persidangan ataupun dalam berita acara pemeriksaan, itu yang nanti akan mungkin jadi lanjutan ya Mbak. Kalau saya lihat kasus ini yang high profile, maka nggak menghadirkan ahli ya. Maka selanjutnya mungkin akan bagian dari ahli. Kalau saksi itu bicara tentang fakta hukum, maka kalau sisi ahli itu akan bicara tentang pendapat hukum atas fakta hukum yang ada. Nah, ini dua hal yang tentunya berbeda ya. Nanti dalam tanda petik akan dibenturkan keterangan ahli dari masing-masing pihak. Kesempatan pertama dalam hukum acara pidana biasanya akan diberikan pertama kali ke jaksa penuntut umum, kemudian dilanjutkan oleh kuasa hukum. Nah, dalam konteks selanjutnya biasanya ada replik duplik, kemudian juga ada bahasanya mungkin pledoi gitu ya, pembelaan terakhir yang kadang bahasanya menggunakan bahasa-bahasa yang menyentuh baik dari segi hukum maupun dari segi psikologis ya.
Karena ya mungkin harapannya agar majelis hakim ini dalam memutus dengan sebenar-benarnya, ex aequo et bono, yang berdasarkan rasa keadilan, kemudian juga melihat dengan jernih perkara ini, kalaupun bersalah ya minta hukumannya tidak maksimal atau tidak berat, diperingan begitu. Nah, ini adalah salah satu kanal yang diberikan dalam hukum acara pidana kita, ya, dan itu memang akan diberikan pada setiap orang yang berperkara, sehingga ini menjadi hak masing-masingnya. Dan pasti akan dimaksimalkan karena kalau di ujung bicara tentang pledoi biasanya itu sudah dianggap upaya atau usaha terakhir lah untuk menyentuh hati hakimnya. Nah, terakhir tentunya ada putusan, ya. Walaupun nanti putusan itu ya Mbak Tiara, jangan juga berpikiran putusan itu harus pemidanaan. Karena kalau secara hukum, secara umum, belajar tentang hukum, putusan itu ada 3 jenis. Ada putusan pemidanaan, berarti orang tadi yang didudukkan sebagai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan minimum 2 alat bukti, sehingga menimbulkan keyakinan hakim bahwa orang tersebut memang pelakunya, bertanggung jawab, gitu ya. Kemudian yang kedua ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, ontslag van revolving. Orang ini dinyatakan bersalah, tapi kesalahan yang dilakukan bukanlah masuk dalam kategori perbuatan pidana. Dan yang ketiga adalah vrijspraak, putusan bebas, dan putusan bebas ini berarti orang tersebut ya tidak bersalah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka dalam konteks tadi minimum 2 alat bukti pun tidak ditemukan. Nah, ini yang kita harus fair gitu ya menilai. Dalam konstruksi putusan tentunya harus mendalilkan 3 hal nanti hakim. Sebenarnya nggak perlu ngajari hakimnya udah jago-jago semua ini, udah senior, saya lihat pengalamannya luar biasa. Tapi mungkin untuk belajar secara kita bersama, ilmunya adalah dalam putusan itu pasti akan memenuhi rasa keadilan, ada kepastian hukumnya, ada kemanfaatannya. Tapi yang dominan haruslah bicara tentang keadilan. Nah, mudah-mudahan kita berdoa agar keadilan itu bisa dirasakan oleh para pihak, ya, oleh para pihak. Nah, dan memang yang kita titipkan juga kepada hakim dalam memutus, nantinya hakim itu tidak hanya punya tanggung jawab moral kepada para pihak yang saat ini sedang mereka persidangkan, tapi juga mereka sudah harus mempertanggungjawabkannya kelak nanti kepada yang maha kuasa. Ini yang kadang jadi beratnya jadi hakim itu ya, karena itu hakim itu disebut sebagai profesi yang mulia. Kira-kira begitu Mbak Tiara. Bahwa keadilan nanti yang kemudian ini difokuskan paling utama tentunya Mas Heri ya. Nah, untuk sementara kita tahan sejenak Mas Heri, kita akan melihat langsung jalannya persidangan yang saat ini tentunya masih terus dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada rekan kami di sana, Kani. Selamat siang, Kani, sudah bisa mendengar suara kami di studio? Iya, Tiara dan juga pemirsa. Baik. Ya, selamat siang Tiara, betul sekali bahwa proses persidangan. Ya, Tiara. Iya, Kani, apa yang saat ini sedang didalami oleh majelis hakim dan terhadap saksi-saksi yang sudah dihadirkan di sana? Baik, Tiara, hingga siang hari ini yang sedang didalami oleh majelis hakim terhadap saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi kembali dilakukan pada pukul 13.00 yang mana dihadirkan 2 saksi diantaranya Reza selaku adik dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan juga Vera yakni kekasih dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yang mana tadi pada saat persidangan majelis hakim kali pertama menanyakan dan juga mengulik terlebih dahulu terhadap Reza berkaitan dengan bagaimana pengetahuan dari Reza terhadap Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, dan juga ditanyakan perihal seberapa tahu dari Reza sendiri terhadap para ajudan yang tinggal bersama di rumah Saulnya ataupun di rumah Duren 3 Jakarta Selatan. Selebihnya tadi Reza juga ditanyakan sesuai dengan BAP yang telah disampaikan oleh Reza berkaitan dengan bagaimana proses pengiriman
pengiriman jenazah dari Jakarta ke Jambi dan juga bagaimana komunikasi antara Reza dengan pihak keluarga dari Verdi Sambo. Kemudian dilanjutkan sidang sekitar pukul 13.46 dialihkan kepada Vera Simanjuntak selaku kekasih dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ditanyakan oleh majelis hakim perihal bagaimana sejauh hubungan Vera dan juga Yosua, kapan Vera mengenal Brigadir Yosua dan juga bagaimana sejauh komunikasi antara Vera dan juga Brigadir Yosua. Karena memang diketahui mereka ini sudah berhubungan kurang lebih 8 tahun lamanya dan juga menjalani hubungan jarak jauh. Kemudian juga Vera menceritakan perihal bagaimana hubungan terakhir ataupun komunikasi terakhir terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat sebelum insiden peristiwa terjadi di rumah dinas Kadif Propam nonaktif yang saat ini juga sedang dibahas yakni Verdi Sambo, bahwa memang tadi Vera juga sempat menyatakan dalam BAP-nya dibahas kembali oleh majelis hakim bahwa dirinya sempat mengatakan adanya ancaman yang ditujukan kepada Brigadir Yosua. Namun ketika Vera mencoba mengulik kepada Brigadir Yosua, menyatakan tidak ingin menceritakan lebih lanjut dan hanya ingin meminta Vera untuk menunggunya seperti itu. Namun pada akhirnya Vera juga tadi menceritakan kepada majelis hakim bahwa dirinya meminta tolong kepada Reza selaku dari adik Brigadir Yosua untuk mencari tahu ada permasalahan apa yang sedang dialami oleh Brigadir Yosua yang sempat diceritakan, dikeluh kesahkan kepada Vera. Yang mana memang Vera sempat komunikasi terakhir pada saat tanggal 21 Juni. Di situ dia mendapatkan pemutusan hubungan dari Yosua terhadap Vera yang menjadi tanda tanya besar terhadap Vera kepada Yosua. Mengapa secara tiba-tiba Vera menceritakan tadi kepada majelis hakim Brigadir Yosua memutuskan hubungan terhadap Vera, yang mana memang Vera ini diminta untuk mencari laki-laki lain. Dan tadi juga pada saat persidangan kami sempat melihat Vera Simanjuntak sempat menangis kembali untuk menceritakan perihal komunikasi terakhir terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan tadi juga sempat diceritakan oleh Vera bahwa sebelum kejadian kematian dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yakni di 8 Juli 2022 lalu, bahwa komunikasi terakhir itu terjadi pada saat malam harinya, di mana Vera dan juga Yosua sempat berkomunikasi melalui telepon yang pada malam hari pada saat itu Vera sedang berdinas dan juga diminta untuk dikabarkan kembali oleh Brigadir Yosua karena memang di situ sempat Vera memberikan pesan singkat, namun hanya checklist satu dan akhirnya baru dibaca ataupun di-read saja dalam aplikasi WhatsApp oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, sehingga akhirnya pada tanggal 8 Juli mendapatkan kabar bahwa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sementara itu berkaitan dengan hasil ataupun percakapan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hingga saat ini masih berlangsung di dalam dan didalami lebih lanjut oleh pihak majelis hakim, ditanyakan kembali perihal sesuai dengan BAP, yang mana memang agenda pada hari ini adalah sidang lanjutan dari terdakwa Barada Richard Eliezer ataupun Baradae, yang mana memang dihadirkan 12 saksi. Di antaranya tadi pada saat jawab pertama pagi hari sudah dihadirkan saksi dari Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, kemudian dilanjutkan terhadap para saksi lainnya yang terdiri dari keluarga korban. Dihadirkan pula tadi orang tua dari Brigadir Yosua, kemudian juga kekasih Yosua, adik Yosua, dan juga ada dari dua petugas kesehatan yang ada di Jambi, yang mana memang kami masih menantikan agenda selanjutnya yang mana hingga kini juga masih berlangsung dikulik lebih dalam oleh majelis hakim terhadap dua saksi yang dihadirkan terhadap Reza dan juga Vera kekasih Yosua. Demikian Tiara. Baik, terima kasih Kani Dwi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan kami akan kembali ke hadapan Anda pemirsa. Kabar Khusus akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.